Orang-orang mungkin akan melihat virtual assessment center ini kayak memang bisa ya dilakukan kayak gitu. Virtual assessment center itu adalah proses assessment center yang dilakukan secara virtual atau online. Tapi ternyata malah dengan pandemi itu mendorong penggunaan virtual assessment center ini menjadi 100% on board. Sekarang mungkin ada istilah kayak bilangnya Zoom fatigue atau Zoom kelelahan Zoom. Nah, salah satu hal yang juga kita kembangkan berbasis pada feedback dari klien adalah kita bikin game-based assessment. Seperti mereka merasa lebih mudah, kemudian lebih cepat, lebih ketepatan laporan tidak berkurang antara yang online dengan offline. Cincin itu tuh kan ada batu permatanya. Nah, ada satu orang yang tugasnya tuh menilai kualitas dan juga hasil dari sebuah batu permata. First Asia Friends, balik lagi dengan saya Sherin sebagai host di Fact Talks, bicara fakta seputar assessment. Nah, kali ini aku sedang bersama dengan Mbak Intan sebagai Head of Selection Division di First Asia Consultants. Halo Mbak. Ya, halo Sherin. Hari ini kayaknya kita akan membahas sesuatu yang seru-seru banget nih Mbak ya. Menurut Mbak apa nih yang seru untuk dibawakan ke teman-teman? Baik, karena aku di divisi assessment, jadi hari ini mungkin kita sedikit mengulas dan mengupas lebih dalam terkait dengan virtual assessment center dan bedanya dengan offline assessment center. Oke, menarik ya guys, makanya tonton sampai akhir ya. Oke, mungkin pertama kita perkenalan dulu kali ya Mbak. Virtual assessment center itu apa sih? Virtual assessment center ini mungkin kalau kita mundur sedikit, assessment center sendiri adalah metode yang digunakan dalam mengukur soft kompetensi seseorang. Di mana soft kompetensi ini contohnya seperti kemampuan kepemimpinan, kemampuan menganalisa, kemampuan kerjasama dan lain-lain gitu. Nah, metode assessment center menggunakan multi simulasi dan multi assessor, di mana kemudian kita dari semua hal-hal yang kita lakukan digabungkan nih informasinya untuk mendapatkan laporan seseorang. Nah, dalam konsepnya virtual assessment center itu adalah proses assessment center yang dilakukan secara virtual atau online. Sehingga semua kaidah dari kegiatan assessment center kita lakukan, namun dengan tata laksana atau pengambilan data yang dilakukan secara virtual. Virtual gitu ya, lebih apa ya, lebih mudah gitu ya Mbak ya berarti ya. Betul. Oke, sejauh ini apa nih Mbak perbedaannya antara online assessment center dan offline assessment center? Kalau perbedaannya sendiri adalah pada online atau virtual assessment center kita menekankan pada penggunaan teknologi. Jadi bisa jadi penggunaan teknologi video conference, kemudian website ataupun bentuk-bentuk lain yang sifatnya kita kembangkan berdasarkan penggunaan teknologi tadi gitu. Konsepnya lebih digital gitu ya. Betul, lebih digital dan lebih mempermudah sih jadinya. Iya, benar-benar itu. Bicara soal keunggulannya nih Mbak, kira-kira virtual assessment center dengan offline assessment center tuh lebih unggul mana gitu? Betul. Nah, pertanyaan yang menarik karena mungkin kalau kita berpikir dulu ya, apalagi sebelum zaman pandemi, orang-orang mungkin akan melihat virtual assessment center ini kayak memang bisa ya dilakukan kayak gitu. Tapi once itu sudah terjadi dan setelah kita jalankan kurang lebih sekarang udah hampir 4 tahun. Udah 4 tahun ya? Kita sendiri melihat lebih banyak nih keunggulan dari virtual assessment center itu sendiri. Terutama di bagian yang pertama pasti mobilitas ya. Nah, kalau offline assessment center kita perlu adanya mobilitas, baik itu dari orang yang melaksanakan assessment atau asesor, ataupun dari yang kita laksanakan assessment atau asesinya. Jadi kayak orang di cabang harus ke Jakarta atau kita yang harus terbang ke cabang-cabang tertentu. Nah, mobilitas ini sangat diperlukan. Nah, dengan yang kurangnya mobilitas, jadi fleksibilitasnya lebih bagus, kita pun juga lebih mudah dan lebih banyak menghemat waktu jadinya gitu dalam penggunaan virtual. Oke. Tadi kan ngomongin sudah berapa lama nih Mbak? Kalau sudah berapa lama tadi 4 tahun ya? Sekitar 4 tahun berarti? Betul, 4 tahun sih penerapan yang full mulai 100% virtual ya. Cuma kita sendiri mulai dari riset, pengembangan sistem dan teknologi itu kita udah mulai dari sejak 2015. Nah mungkin Mbak penasaran di sini penerapannya tuh seperti apa Mbak di First Asia Consultants ini? Betul, nah dalam penerapannya memang di awal di 2015 setelah kita kembangkan,
Kita waktu itu spesifik untuk membantu salah satu klien yang memang banyak cabangnya se-Indonesia gitu. Sehingga mereka berpikir bisa nggak kami dibantu untuk mengatasi isu ini gitu. Dan kita terapkan saat itu mulai dengan penggunaan awal-awal Zoom tuh. Kita bahkan udah kenal Zoom di saat 2015 mungkin. Sebelum pandemi berarti sebelum ya pandemi, Mbak? betul. Wow, keren banget sih. Nah, dan mereka juga jadinya nggak harus mengirimkan kayak untuk keluar kota dan mungkin membutuhkan biaya lebih gitu. Oh iya. Nah, dalam prosesnya sendiri kemudian masuk ke zaman pandemi gitu. Nah, bukannya kita menganggap ini hal yang bagus, tapi ternyata malah dengan pandemi itu mendorong penggunaan virtual assessment center ini menjadi 100% on board. Perusahaan-perusahaan yang tadinya mungkin kurang percaya, kurang berminat atau kurang membutuhkan, mereka punya opsinya sekarang adalah secara virtual gitu. Dan kita terus melakukan pengembangan dari sistem, juga dari tim yang menggunakan agar lebih digital savvy. Nah, sekarang pun kita sudah 95% klien First Asia Consultants melaksanakan kegiatannya secara virtual. Secara virtual, berarti emang karena fleksibel juga ya, jadi memudahkan antara First Asia dan kliennya juga gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Mungkin bisa dijelasin juga nih Mbak, tantangannya apa sih gitu. Tantangannya pasti yang akan kita hadapi itu adalah di masa persiapan. Karena melakukan pembuatan alat tes, proses sampai dengan pengambilan data yang sifatnya menjadi virtual ini tuh harus dimulai dengan basic yang bagus gitu. Maka dari itu kita punya tim IT sendiri, kemudian ada tim riset yang bergerak di bagian psikometri. Nah, kita sangat terbantu dengan tim tersebut sebagai orang-orang yang kayak memasaknya gitu ya, memasak masakannya gitu. Nah, setelah kita gunakan sendiri, itu kemudian baru kita rasakan manfaatnya. Pasti tetap dengan adanya tantangan-tantangan tertentu, mungkin contohnya kayak koneksi internetnya kandidat nih, kadang kita merasakan error, ada yang lagi lemot gitu ya, atau error. Nah, kita harus ready untuk menghadapi possibility seperti itu. Selain itu kita juga sekarang mungkin ada istilah kayak bilangnya Zoom fatigue atau Zoom kelelahan Zoom gitu ya. Nah, orang-orang yang mengambil data atau asesor-asesor kita juga ada potensi merasakan Zoom fatigue tersebut jadinya, karena mereka ya sehari-harinya berhadapan dengan laptop atau komputer dan tidak terlalu banyak yang interaksinya sifatnya face to face kayak aku sama Sherin hari ini gitu. Nah, itu mungkin menjadi challenge, tapi so far kita coba manage setiap challenge tersebut day to day-nya dengan terus mengembangkan jalan keluar yang memang sesuai dengan harapan kita gitu. Udah bicara soal tantangannya, aku penasaran dari sisi klien, mungkin apa pandangan klien terhadap virtual assessment ini nih? Apakah banyak yang puas atau gimana? Mungkin Mbak yang lebih tahu gitu ya. Mbak Intan yang bisa menjelaskan ya. Iya. Tentunya sejak kita mulai menerapkan, feedback dari klien itu adalah hal penting yang selalu kita kumpulkan. Baik itu dari klien perusahaan sebagai pengguna ataupun dari asesi atau orang yang merasakan sendiri menjadi kandidat dalam proses virtual assessment center. Nah, dalam proses penilaian ini kita banyak melihat hal-hal yang positif ya sifatnya, seperti mereka merasa lebih mudah, kemudian lebih cepat, lebih ketepatan laporan tidak berkurang antara yang online dengan offline gitu. Nah, itu hal-hal yang terus membuat kita tuh tidak cepat puas pastinya, tapi terus berusaha mengembangkan kira-kira ada hal apa lagi ya yang bisa kita bawa dan kita kembangkan gitu. Dan mungkin juga karena feedback ini kita mulai mengarah juga pada penggunaan hal-hal baru. Kita mulai membuat tools seperti e-tray. Jadi ada salah satu simulasi dalam assessment center namanya in-tray. Jadi berbasis pada memo gitu. Nah, sekarang kan orang kerjanya online. Udah nggak ada memo lah ya mungkin, tapi adanya email gitu. Nah, e-tray ini kita buat dalam bentuk orang itu melihatnya kayak ada aplikasi langsung masuk ke emailnya mereka gitu. Email ini harus mereka balas dengan masalahnya masing-masing. Selain itu mereka juga memberikan alasan kenapa memilih jawaban tersebut gitu. Jadi kita bisa tahu lebih lanjut mengenai hasil analisanya mereka dan prosesnya mereka dalam berpikir.
Nah, salah satu hal yang juga kita kembangkan berbasis pada feedback dari klien adalah kita bikin game based assessment atau assessment berbasis permainan gitu. Menarik tuh. Iya, betul. Nah, itu juga kita sendiri merasakan proses pengembangannya dengan tim waktu itu. Kita membuat sebuah permainan yang bisa dilakukan dalam kelompok secara online, kemudian diobservasi oleh asesor sehingga kemudian kita bisa melihat perilaku para asesi dalam konteks mereka kayak lagi bermain game. Jadi nggak terlalu yang serius-serius banget, tapi tidak menghilangkan apa yang kita cari dari orang-orang itu. Menarik ya. Mungkin sekarang ke pengalaman menarik di virtual assessment ini tuh apa gitu. Betul. Pastinya banyak ya dari pengalaman kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda setiap hari aja itu udah hal-hal yang sangat menarik bagi kita pasti. Dan dengan melakukan sebagai aku dulu juga jadi asesor, kita juga setiap hari akan ketemu orang yang berbeda-beda posisinya, mulai dari posisi yang misalnya operator sampai dengan level C-level seperti director gitu. Bahkan kita juga pernah assess orang yang tugasnya tuh kayak pilot, jadi kayak menginterview pilot dan mengakses pilot, atau sampai dengan orang yang kerjanya tuh ada nggak, kamu tahu cincin itu tuh kan ada batu permatanya. Nah, ada satu orang yang tugasnya tuh menilai kualitas dan juga hasil dari sebuah batu permata. Nah, itu sangat spesifik gitu. Itu salah satu contoh. Nah, contoh yang lain adalah dengan kita virtual, kita ada klien yang bergerak di shipping dan logistik. Jadi kita benar-benar interview tuh orang yang lagi di atas kapal. Jadi dia tuh kayak tim yang di kapal gitu, dan mereka assessment dari kapal dengan keterbatasan internet, tapi kita bisa melihat proses ini tuh nggak akan mungkin terjadi kalau kita nggak bikin virtual assessment center gitu. Dan itu dimungkinkan dengan adanya koneksi dan juga kemudahan yang sudah kita buat tadi gitu. Salah satu contoh lain juga kita melakukan assessment untuk level MT, manajemen trainee. Jadi klien kita waktu itu mencari orang-orang termasuk lulusan luar negeri gitu. Nah, kemudian mereka sendiri juga diundang untuk melakukan diskusi kelompok ya, waktu itu salah satu simulasi. Dan kita lihat mereka tuh kok kayak lagi gelap gitu. Oh, ternyata dia sedang di luar negeri, di tempat yang kalau di kita pagi, di mereka sedang malam gitu. Beda waktu gitu ya. Betul. Dan mereka nggak harus spend uang untuk tiket, hanya untuk proses seleksi tersebut. Dan itu artinya kita juga memberikan kemudahan tidak hanya ke perusahaan tapi ke orang yang diseleksinya juga. Gitu. Cuma modal internet, sekarang udah digital apapun betul. Memudahkan sekali teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian ya untuk pembicaraan hari ini bersama Mbak Intan selaku Head of Selection Division di First Asia Consultants. Sampai berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada yang pengen topik-topik menarik lainnya, boleh langsung komen-komen di bawah aja ya. Bye. Thank you Mbak Intan. Terima kasih, Chef.